Baik, jumpa lagi di Socrates Talk. Lembaga Survei Indonesia adalah lembaga riset opini publik yang terkait dengan kontestasi politik baik di pusat maupun di daerah dan terkait dengan pembuatan kebijakan publik. Nah, LSI ini juga mempunyai beberapa koordinator dan tamu saya sore ini adalah koordinator wilayah 3 LSI meliputi wilayah Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Selamat sore, Pak Edi Indrizal. Selamat sore, Bang Aad, Bang Socrates. Nah, survei yang dilakukan oleh LSI ini menggunakan metode double sampling. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei yang menyatakan mayoritas responden menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Hasilnya TNI menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi. Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf kembali menurun. Pak Edi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Misalnya begini, seberapa penting survei dalam demokrasi modern? Ya, dalam demokrasi modern, survei ibaratkan juga menjadi salah satu pilar demokrasi, antara lain karena sumbangan pentingnya untuk bisa mendekatkan jarak antara kebijakan publik dengan aspirasi publik, dan dengan sendirinya tentu juga akan dapat berkontribusi untuk mendekatkan para elit dengan khalayak rakyat, khususnya yang memilihnya melalui pemilihan umum. Cara kerja survei itu sebenarnya yang benar itu seperti apa ya, Pak Edi? Ya, tentu saja sesuai dengan namanya, tidak terlepas bahwa kegiatan survei itu sendiri adalah bagian dari kegiatan ilmiah, jadi bagian dari penelitian ilmiah. Kalau dalam bahasa kampus, metode survei sering disebut sebagai juga yang menggunakan metode kuantitatif. Dalam hal ini memang makanya prinsip-prinsip metodologis amat penting diperhatikan. Bahkan tentu saja juga wajib didukung oleh kekuatan-kekuatan teori dan konsep yang digunakan. Ya, Pak Edi, dulu kita ada acara di televisi yang diasuh oleh Sony Tulung. Jadi ada kata-katanya survei membuktikan gitu. Jadi seolah semuanya dibuktikan dengan survei. Nah, biasanya kan survei ini baru mulai akrab kata-kata survei ketika menjelang pilkada. Kenapa itu, Pak Edi? Ya, sebenarnya pilkada sendiri di di dalam sistem demokrasi kita itu sudah dilakukan sejak lama. Namun demikian, kaitannya dengan survei seiring dengan kita sudah menerapkan terutama pola pemilihan secara langsung, termasuk juga dalam pilkada, pilpres, pileg, begitu ya, di mana one man one vote, satu orang satu suara, mau seorang purnawirawan pun, purnawirawan jenderal sekalipun, dia punya hak suara yang sama dengan seorang satpam, misalnya begitu. Antara profesor dengan mahasiswa pun juga sama-sama punya satu suara. Nah, dalam kaitan itu kemudian metode survei dapat mempelajari dan bahkan menghitung secara lebih cermat, dan tentu saja sekali lagi sejauh mana pelaku survei, apakah itu individu ataupun lembaga, ya benar-benar menegakkan prinsip ilmiah. Prinsip survei itu sendiri pada dasarnya biasa dalam textbook kan adalah ibaratnya sahadatnya itu adalah akurasi dan presisi. Nah, itu adalah sahadat yang paling dasar dalam survei. Akurasi dan presisi baru bisa diterapkan apabila memang juga konsisten atau istiqomah dalam menerapkan kaidah-kaidah ilmiah. Gitu. Tapi Pak Edi, sebenarnya kan pilkada masih cukup lama ya, 2024. Sekarang sudah mulai bermunculan hasil-hasil survei.
Saya tidak tahu dari survei mana, tapi katanya dari beberapa partai juga melakukan survei, dari lembaga-lembaga tertentu juga melakukan survei. Apakah LSI sendiri sudah melakukan survei di Kepulauan Riau, Pak Edi? Lembaga Survei Indonesia sebetulnya rutin kita melakukan berbagai macam survei, baik secara nasional maupun di tingkat lokal. Khusus di tingkat lokal, tentu saja tidak seluruh daerah, tetapi juga meliputi berbagai daerah dan antara lain memang meliputi daerah di wilayah kami juga. Namun tidak selalu juga harus setiap hasil survei itu dipublikasi kepada publik. Jadi itu juga bagian dari etika ilmiah yang harus ditegakkan oleh pelaku survei. Iya. Tapi kalau survei yang bermunculan sekarang itu dari mana, Pak Edi? Karena itu jarang disebutkan sumbernya. Misalnya kan kalau lembaga survei resmi pasti dia akan menyebutkan dari mana. Tapi tiba-tiba muncul di media sosial, di percakapan kedai kopi bahwa si Anu misalnya surveinya tinggi gitu. Ya, lembaga survei memang sedemikian banyak saat ini, apalagi setelah pasca reformasi dan setelah kita juga menerapkan sistem pemilihan langsung, ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Jadi baik itu di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat lokal. Namun ukuran lembaga survei yang kredibel adalah tentu saja kita bisa audit dari metodologi yang digunakannya. Misalnya dari beragam hasil survei itu, kita paling penting tidak hanya tiba-tiba langsung cek atau ikutin apa hasilnya, tetapi perlu juga untuk menelusuri ke belakang, misalnya bagaimana sampelnya, apakah memang terdistribusi di seluruh lokasi yang ada di daerah survei, lalu kemudian bagaimana pengambilan sampelnya, dan yang lazim semua mengklaim menggunakan multi-stage random sampling, katanya kan begitu ya. Tapi kemudian juga perlu dicek lagi apakah hasil samplingnya itu setara misalnya dengan komposisi jumlah penduduk secara gender, secara pembagian ada daerah perkotaan dan perdesaan, secara usia, secara agama, suku bangsa. Nah, yang sebetulnya data itu sudah tersedia di BPS. Jadi tinggal kita persandingkan itu dengan data BPS untuk terlebih dahulu memahami apakah sampling dari suatu survei itu representatif atau tidak. Jadi kalau hal-hal seperti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka sebenarnya hasil surveinya pantas untuk diragukan. Ya, sebenarnya berapa responden yang diperlukan untuk survei sehingga itu bisa dikatakan mewakili, Pak Edi? Nah, itulah menariknya. Misalnya kita mau meneliti, ambil contoh untuk Kepulauan Riau misalnya ya, Provinsi Kepulauan Riau yang jumlah pemilihnya sebetulnya tidak sampai 1 juta orang, tapi sebetulnya cukup hanya dengan mewawancarai misalnya 800 responden atau 1.200 responden saja, itu bisa kita akan mendapat generalisasi dari bagaimana aspirasi atau bagaimana representasi dari suara pemilih. Nah, dalam hal itulah kelebihannya metode survei itu sendiri apabila betul-betul diterapkan secara ilmiah. Jadi jika dianalogikan, walaupun sebenarnya tidak sesederhana itu, untuk merasakan enaknya, pasnya rasa gulai ikan terubuk kalau di Batam mungkin ya, gulai ikan terubuk, kita cukup mencicipi beberapa sendok, jadi para ibu yang memasaknya itu, dan kemudian ia akan mengetahui itu bahwa rasanya sudah betul-betul pas, tidak kurang garamnya, lezat rasanya, cukup matangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak harus mencicipi satu kualinya, karena nanti kalau sudah dicicip semua kualinya, nanti nggak ada lagi yang juga orang bisa nikmati. Ini mungkin perlu dijelaskan, Pak Edi. Sering dalam survei itu kan selalu disebutkan soal sampling error. Apa maksud dengan sampling error? Oh ya, jadi namanya pekerjaan ilmiah, ilmu pengetahuan, ini kan ikhtiar dari manusia. Jadi
kebenaran itu juga tentu saja tidak mutlak milik manusia. Kebenaran itu kemutlakannya ada pada Tuhan. Jadi benar 100%, kalaupun itu terjadi, harusnya dipandang itu sebagai kebetulan. Nah, tapi dengan menggunakan metode survei itu juga akan mampu menempatkan dengan kaidah metode yang dia gunakan, bisa dia menghitung juga, memperkirakan margin of error-nya berapa. Ambil contoh, kalau tadi kita jumlah samplingnya 1.200, untuk lokasi seperti di Kepulauan Riau itu, margin of error-nya bisa hanya plus atau minus 3,5%. Artinya apa? Dari hasil survei, itu tingkat kebenarannya adalah lebih atau kurang dari 3,5%. Jadi tinggal menambahkan atau kurang dari itu. Ya, itu maksudnya dengan angka MOE itu. Ya, Bang Edi, ini yang juga menarik ya. Selain belum ada survei yang resmi yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei yang terdaftar gitu. Kemudian sekarang juga muncul survei-survei yang dilakukan melalui Google. Namanya pollingkita.com, kemudian itu dimasukkan beberapa nama, kemudian di-share kemana-mana. Itu seperti apa akurasinya, Pak Edi? Ya, kalau kami dari lembaga survei yang memang memperhatikan metodologi secara ilmiah, menganggap survei yang seperti itu ya semacam entertainment aja, karena pasti prinsip-prinsip sampling itu kurang diperhatikan. Kemudian juga tidak terkontrol sebaran lokasinya. Lalu kemudian apakah orang mengirim untuk sekali atau berkali-kali, itu juga bisa saja tidak terkendali. Dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dirumuskan, seringkali itu juga kan tidak memperhatikan kaidah-kaidah teori dan konsep secara mendasar. Jadi tentu saja itu tidak dapat dikategorikan sebagai metode ilmiah. Walaupun metode survei sendiri pun juga terus berkembang. Jadi kalau cara yang paling konvensional itu adalah peneliti melalui tim surveyornya atau enumeratornya turun langsung ke lapangan, face to face dengan responden, dan bahkan menggunakan masih kuesioner dalam bentuk cetak kertas, itu Bung Aad bisa ketahui juga bahwa pertanyaannya bisa lebih dari 100-an itu. Pertanyaan surveinya, jadi beda banget dengan yang model-model survei dengan form Google itu. Dan kemudian juga bisa menggunakan ini sekarang online juga. Tapi online-nya bukan seperti yang pola survei menggunakan form Google itu. Gitu. Kalau LSI melakukan survei itu berapa banyak surveyor yang turun ke lapangan mengumpulkan data dan data-data di lapangan, Pak Edi? Tergantung ke besar jumlah respondennya dan jumlah PSU-nya atau titik-titik lokasi surveinya. Unit lokasi kita secara administratif itu yang terbawah itu ya mengikuti sistem pembagian administrasi wilayah yang berlaku dalam negara kita. Jadi ada desa atau kelurahan. Nah, jumlah desa dan kelurahan itu disesuaikan proporsinya dengan pembagian data berkategori kelurahan dan desa sebagaimana tersedia sebetulnya di BPS. Nah, setiap enumerator atau surveyor yang turun ke lapangan itu biasanya akan bertanggung jawab di satu desa. Ambil contoh, kalau misalnya 800 responden, itu dapat diidentifikasi kurang lebih jumlah PSU-nya atau desa dan kelurahannya sebanyak 80 desa atau kelurahan, maka tim yang akan turun kurang lebih sebanyak 80 orang itu. Lalu kemudian masih dilapis lagi dengan tim monitoring yang akan melakukan monitoring spot check untuk menjaga atau bagian dari upaya menegakkan kualitas survei itu. Jadi bukan hanya enumerator saja, tapi juga ada spot checker namanya. Dan kemudian bahkan dilapis lagi dengan supervisi yang dilakukan termasuk secara telemonitoring pun juga dilakukan. Setiap wawancara, kemudian
setelah mulai wawancara dan setelah wawancara per responden itu ada komunikasi kembali antara surveyor di lapangan, responden yang diverancarainya dengan supervisor yang mengawasi jalannya survei itu. Bang Edi Rizal, ini kan menarik ya. Batam ini kan juga kota yang jadi perhatian karena berada di border antara Singapura dan Malaysia gitu. Nah, kebetulan pada Pilkada 2024 itu akan terjadi persaingan terbuka untuk wali kota, calon wali kota gitu. Karena wali kota yang ada sekarang sudah berakhir karena sudah 2 periode. Nah, sudah 2 periode ya. 2 periode. Jadi artinya semua orang bisa mencalonkan diri. Nah, kira-kira menurut Pak Edi, pengalaman sebagai surveyor, sebagai peneliti di LSI, orang-orang seperti apa yang mestinya berhak untuk muncul sebagai calon? Karena sekarang tuh yang kita lihat adalah banyak sekali baliho bertebaran, mulai dengan politik pencitraan baik di media sosial, dan kadang-kadang itu agak lucu ya gitu. Nah, seperti apa sebenarnya mestinya Pak Edi? Kalau idealnya tentu saja untuk menjadi pemimpin, apalagi kepala daerah, ada beberapa kriteria penting yang harus terpenuhi. Pertama adalah kompetensi atau biasanya dikaitkan juga dengan kapabilitas. Kalau dalam bahasa agamanya, jangan sampai kita memberikan suatu pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, artinya dia harus mestinya punya akil balik atau sudah cukup akalnya lah untuk melakukan tugas yang akan diembannya. Nah, selain itu dia konsekuensi juga dari sistem pemilihan langsung ini ya. Ternyata tidak cukup juga hanya kapabilitas saja atau kompetensi saja. Dia juga membutuhkan sejauh mana dia memiliki nilai yang baik juga dalam responsibility dengan masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat yang menjadi wilayah tempat yang mengikuti pemilihan itu. Makanya dalam hal ini juga soal kedikenalan atau popularitas ya, dan juga tidak cukup hanya juga popularitas, kedisukaan atau kefavoritan ya, likabilitas ini juga menjadi penting. Lalu baru setelah itu akan mengantarnya kepada apa yang disebut dengan elektabilitas atau kedipilihan. Jadi itu 3 hal yang sangat berkait. Sederhananya dalam bahasa di warung kopi, tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah, tak sayang, makanya kemudian tidak dipilih. Jadi memang itu perlu sekali kedikenalan, kemudian kedisukaan, dan baru ke dipilihan. Nah, tapi sekarang malah yang muncul ini selain kapabilitas, elektabilitas juga isitas gitu. Ini yang sering betul ya. Makanya tadi saya belum selesai semuanya menyampaikan. Nah, kemudian lebih lanjut pada tingkat figuritas ya, pada tingkat ketokohan ini juga sangat penting sekali. Nah, dalam hal itu sering juga disebut ya, kalau kami di Lembaga Survei Indonesia, dan kebetulan saya juga peneliti di Indikator Politik Indonesia, juga lembaga survei tentang demokrasi dan tentang kepemiluan juga ya. Nah, ada istilah itu 6M. 6M itu maksudnya bukan 6 miliar, karena seringkali kan dikonotasikan kan dengan uang yang besar gitu ya. Tapi di dalam 6M itu ya memang termasuk tetap juga salah satunya memang money itu juga termasuk. Tapi yang pertama tetap M yang pertama itu adalah man, ketokohan, figur orangnya. Lalu kemudian yang kedua mesin politik. Mesin politik itu bukan hanya partai, tapi juga non-partai. Dan seringkali justru yang kuat secara nyata kerjanya di lapangan justru yang lebih kuat pengaruhnya seringkali itu mesin politik yang kategorinya adalah non-partai. Biasa disebut dengan relawan ya, atau dengan para tokoh yang juga menjadi PR-nya dan segala macam yang kemudian terlibat dalam menjadi kekuatan mesin politik. M ketiga barulah money, uang. Artinya uang itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini kayaknya juga yang mutlak diperlukan. Tapi catatan saya adalah bahwa bukan berarti uang itu adalah nomor 1. Cukup gampang juga untuk membuktikan, banyak contoh ya, bahwa orang yang
kemudian bukanlah punya uang banyak yang akhirnya memenangkan suatu pertarungan dalam pilkada atau dalam pemilihan umum itu. Lalu kemudian M yang keempat ada lagi namanya media. Nah, jadi peran seperti teman-teman di Batam Pos dan lain-lain tetap itu sangat penting. Apalagi sekarang juga semakin berkembangnya penggunaan medsos dan segala macam, itu dimensi dari M yang keempat. M yang kelima namanya marketing. Jadi marketing bagaimanapun juga ya harus ada strategi yang memang betul-betul mampu untuk bisa membranding sampai kemudian berfungsi marketing untuk memperluas dukungan. Nah, M yang keenam namanya momentum. Nah, momentum itu maksudnya ya kalau yang M1 sampai 5 tadi itu bisa diikhtiarkan. Tapi kalau yang dimaksud dengan M ke-6 momentum itu, nah ini hanya Tuhan yang tahu. Ini Tuhanlah yang menentukan. Dalam hal ini, lagi-lagi akhirnya semuanya ya tentu saja manusia berikhtiar, akhirnya Tuhan yang menentukan. Ya, artinya takdirnya ya, letak tangan ya, orang bilang ya. Nah, itu dia. Pak Edi, sekarang seberapa besar pengaruh baliho, kemudian memasang foto-foto di medsos, macam pencitraan diri itu seberapa besar untuk meningkatkan elektabilitas seseorang? Saya kira kita penting mengidentifikasi bahwa baliho itu adalah salah satu alat atau salah satu instrumen. Nah, soal apakah dia akan bisa memberi pengaruh positif, itu tergantung kepada bagaimana instrumen itu didesain atau dirancang. Misalnya termasuk sampai analisis apakah ia memang gambar yang dibuat, baliho yang dibuat, tagline yang dibuat, itu cocok nggak dengan potensi orang yang disebutkan. Kalau nggak cocok, ya justru sebaliknya, bisa akan menjadi negatif ya. Artinya, tidak jaminan juga baliho ada atau banyak, lalu kemudian itu akan menentukan kemenangan atau mempengaruhi dukungan akan lebih meningkat. Belum tentu juga, tergantung juga bagaimana menyiapkannya. Tapi harus diakui bahwa baliho sebagai suatu instrumen tentu akan sangat membantu dalam sosialisasi, dalam memperkenalkan, nah, dalam membantu popularitas dari sang kandidat. Saya kira pemasangan baliho itu sudah cukup banyak diketahui oleh para elit adalah tujuannya itu. Tetapi sejauh manakah baliho itu disiapkan berbasis data, pas sesuai dengan potensi tokohnya, sesuai juga dengan siasat untuk merebut kepercayaan publik dan segala macam. Nah, itu tidak ada jaminan bahwa betul-betul sejalan antara adanya baliho dengan apa desain atau perencanaan atau penyiapan di balik adanya baliho itu. Ya, Pak Edi, ini kan sekarang juga sejak zaman teknologi digital ini banyak sekali para buzzer, kemudian orang-orang yang mengaku tim sukses. Ya, iyalah kalau dia berhasil calonnya menjadi wali kota atau menjadi gubernur. Tapi kalau dia gagal kan bukan tim sukses namanya dong gitu. Nah, itu fenomena apa Pak Edi ya? Sehingga kadang-kadang di media sosial terjadi semacam saling menjatuhkan, ujaran kebencian. Apa yang bisa Pak Edi sarankan untuk para buzzer dan mereka-mereka yang mengaku tim sukses ini? Ya, itu salah satu fenomena konsekuensi dari perkembangan yang lebih mutakhir dari IT, kemajuan digital ya, dan penggunaan medsos. Makanya memang cukup sering kita mendengar juga ada undang-undang IT ya, dan karenanya cukup banyak juga ada kasus-kasus yang akhirnya terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan atau hoax dan segala macam. Jadi ini bagian juga dari memang realitas politik kita. Amat disayangkan tentunya ya, buzzer itu adalah keniscayaan, tetapi buzzer itu, nah sayangnya lebih banyak kedengarannya justru negatifnya saja jadinya, karena itu tadi seperti disampaikan Bung Aat, dalam prakteknya yang mereka lakukan seperti itu.
Padahal sebetulnya kalau diartikan dalam pengertian yang positif, ya buzzer itu justru memang akan bisa sangat membantu dalam hal meningkatkan popularitas, bahkan dalam hal memberi kontribusi untuk pembasisan dari kandidat. Nah, bagaimanapun juga tentu saja di setiap kandidat perlu juga terpaksa harus memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas adalah bahwa ia tentu harus bisa memanfaatkan juga secara efektif, secara efisien. Karena saya kira walaupun kita mengakui bahwa demokrasi kita ini memang menuntut biaya yang mahal, tapi secara nurani, ya, apalagi secara idealisme kita, saya yakin harusnya kita berusaha menekan, jangan sampai biaya politik itu menjadi sangat mahal, apalagi royal. Karena seringkali konsekuensinya, jangan-jangan nanti justru yang akan membayarnya tetap juga rakyat, tetap juga pemilih. Begitu. Ya, Pak Edi, kadang-kadang ketika misalnya beberapa lembaga survei merilis nama-nama yang muncul atau kandidat untuk kepala daerah, itu hampir sama dengan yang diperbincangkan di masyarakat. Apakah dalam menentukan calon yang akan disurvei itu independen gitu, atau memang ada seseorang yang mengusulkan nama-nama ke LSI? Seperti apa, Pak Edi? Ya, kalau kita menerapkan metode survei secara benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah, tentu saja instrumen survei yang dibuat itu pun itu betul-betul bisa memang menangkap kondisi di lapangan yang ada. Itu yang saya maksud tadi itu, bahwa instrumen disiapkan itu nggak asal-asalan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, termasuk ketika khusus menanyakan siapa kandidat yang akan ditanyakan di dalam survei, itu nggak ujuk-ujuk saja, atau kemudian kalau ada klien lalu permintaan klien aja yang diikutin. Enggak, kalau kayak gitu pasti bias nanti surveinya. Misalnya kita akan maju, misalnya Bung Aat ya di Batam, lalu kita berlawanan, lalu Bung Aat memesan survei, kemudian bilang jangan masukkan itu Bang Edi, karena dia nanti jadi lawan kita. Nah, kalau seperti itu pertanyaan-pertanyaannya pasti tidak dalam dan tidak komprehensif. Jadi menyiapkan instrumen survei itu, khususnya kuesionernya itu terlebih dahulu memang ya pengalaman kami mencari tahu dulu siapa-siapa aja nih yang potensial maju. Potensial itu ada yang sudah disebut oleh media, juga bisa kita lihat dari memang langkah-langkah yang dilakukannya, termasuk mungkin terlihat dari upayanya sudah masang baliho banyak-banyak segala macam kan. Atau ada juga, kita juga bisa mengidentifikasi orang yang potensial, yang pantas, walaupun dia bisa jadi juga sebetulnya belum menyampaikan hasratnya untuk maju, pun juga kita identifikasi. Jadi misalnya untuk untuk Kota Batam, untuk Provinsi Kepri misalnya, ya sebelum survei kita sudah pasti tahu itu incumbent adalah Pak incumbent gubernur kita, gubernur sekarang Bung Ad, Pak siapa namanya? Ansar Ahmad. Iya, Pak Ansar. Nah, incumbent bagaimanapun juga ya pasti harus diperhitungkan masuk dalam pertanyaan survei. Dan kemudian ada nama Pak Rudi, karena dia sudah 2 kali jadi wali kota Batam. Nah, prospek ke depannya tentu saja besar kemungkinan dia juga akan maju ke ke Kepri. Dan kami sudah mengetahui dulu juga tuh secara kualitatif informasi-informasi itu. Dan kemudian walaupun ada sampai 15 atau 20 nama yang kami identifikasi, ya, ada bupati di Tanjung Balai Karimun, ada wali kota Tanjung Pinang, bupati di mana lagi, di Lingga, begitu ya. Nah, itu sudah wakil wali kota Batam pun juga ya. Nah, kita identifikasi semua itu. Tapi kemudian ada pertanyaan itu bukan hanya satu yang menyangkut kandidasi itu. Pertanyaannya berlapis-lapis. Sampai pertanyaan yang lebih rinci itu, misalnya ibaratnya kalau Tison lawan
lawan Lennox Lewis gimana? Lennox Lewis lawan Holyfield gimana? Kalau 3 itu gimana gitu ya? Nah, mengerucutnya ya Bung Aat misalnya sudah tahu juga kan, kalau Provinsi Riau itu, Kepulauan Riau itu pasti gubernur incumbent dengan wali kota Batam sekarang ini. Pak Edi, menarik ya sebenarnya. Mulai sekarang jadi pembicaraan orang. Ini tidak hanya di Kepri, tapi di berbagai daerah termasuk di Jakarta sendiri gitu, di peta politik nasional itu. Ada yang mulai dibahas orang soal politik dinasti. Gimana menurut Pak Edi ya? Ya, politik dinasti kalau dalam prakteknya secara peraturan, secara ketentuan hukum, ya, saya kira sebetulnya kan tidak masalah. Dan bentuk politik dinastinya itu pun juga sebetulnya antara satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa berbeda-beda. Misalnya ada karena orang tua dengan anak, nah, ada juga antara suami dengan istri, nah, bisa juga ada juga antar saudara atau kerabat, nah, yang macam-macam bentuknya. Tapi akhirnya kan tetap saja itu juga menariknya dengan sistem demokrasi modern yang juga kita terapkan sekarang ini, ukurannya akhirnya juga tetap saja rakyat yang akhirnya akan menentukan, begitu. Karena di negara maju sekalipun, di Amerika juga sebetulnya ada yang namanya politik dinasti. Makanya ada keluarga Kennedy, ada keluarga Bush, dan sebagainya kan. Tapi secara politik kan mereka lebih matang dan sudah lama berkiprah dalam dunia politik gitu. Artinya benar. Lebih pada pengabdian kepada masyarakatnya di negara-negara maju itu. Sementara kalau di kita ini kan sepertinya lebih mengarah pada keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, Pak. Untuk berkuasa, untuk melanggengkan kekuasaan, ya. Tapi di sisi lain, saya kira juga tentu nanti sejarah yang akan membuktikan apakah memang mereka, apakah betul-betul untuk kepentingan umum, kepentingan rakyat, ketimbang sekedar kepentingan keluarga. Nah, khusus politik dinasti itu saya kira juga apalagi di daerah kita seperti Kepulauan Riau gitu ya. Oh ya, daerah-daerah yang berbudaya Melayu itu saya kira memang keniscayaan juga akhirnya praktek demokrasi modern bisa berkombinasi juga dengan model-model politik tradisional yang ada. Sulit juga untuk dihindari. Seperti di Kepri misalnya, saya kira menarik itu. Pak Rudi ya, yang sekarang wali kota Batam, istri beliau wakil gubernur. Nah, itu orang di Jakarta kadang nggak tahu itu. Dan kalau kita menyelami lebih dalam bagaimana dinamika politik di di Kepri, nah 2024 nanti kita akan sama-sama nanti melihat apakah Bu Marlin mana tahu mungkin maju ke Pileg misalnya, ya. Dan kemudian Pak Rudi yang maju ke Pilgub. Nah, karena sangat kecil kemungkinan kalau Bu Marlin yang akan lanjut di Pilgub, apakah mau berpasangan kembali dengan Pak Ansar, atau misalnya mau menjadi nomor 1. Saya kira sangat kecil kemungkinan itu. Nah, bisa juga kemungkinan lain, bisa jadi apakah Bu Marlin yang di Batam. Nah, tapi bagaimanapun juga kita lihat hubungan antara Pak Rudi dengan Pak Amsakar itu juga kan betul-betul chemistry-nya sudah teruji juga kan. Nah, jadi ikuti juga Pak Edi ya? Pak Edi ngikutin juga ya? Wah iya dong. Saya kan wilayah kerja saya tentu saya juga harus betul-betul memantau. Pak Edi, kira-kira selain nama Pak Ansar dan Pak Rudi, siapa yang berpeluang untuk muncul sebagai calon pemimpin di Kepulauan Riau dan Batam, Pak Edi? Ya, bagaimanapun juga kita sementara dapat dikatakan agak terlalu dini juga kita bicara sekarang kan, karena 2024 masih lama. Lalu dinamika politik biasanya akan semakin kencang itu pada saat last minute kan begitu ya. Tapi kalau kita bicara peta politik pada hari ini, ya, nah kayaknya memang 2 nama tadi itu yang memang betul-betul menjadi
yang punya magnet luar biasa dan diperkirakan akan bertarung sangat menarik di sana. Dan justru yang kemungkinan akan lebih banyak pilihan atau kemungkinannya adalah siapa yang akan menjadi wakil gubernur. Karena bagaimanapun juga siapa yang akan menjadi wakil gubernur tetap juga akan memberi kontribusi atau pengaruh nantinya kepada dua pasangan itu. Jadi menarik nih posisi seperti Pak Amsakar ya, apakah mau maju wali kota Batam atau nanti gandengan jadi wakil gubernur misalnya kan? Nah, tapi beberapa pesaingnya juga ada kan dari Tanjung Balai ya. Nah, tapi secara umum kalau bicara Kepri ya bagaimanapun juga kaitan dengan jumlah dengan proporsi jumlah penduduk begitu. Ya. Bagaimanapun juga Kota Batam, Kabupaten Bintan gitu ya. Nah, Kabupaten Tanjung Balai itu memiliki posisi yang sangat penting sekali untuk arah kepemimpinan ke depan. Ya. Barangkali nanti kalau ada survei-survei awal dari LSI untuk Kepri bisa kasih saya bocoran Pak Edi. Baik Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Saudara, Pak Edi Indrizal ini selain peneliti di LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga beliau adalah dosen jurusan antropologi di Universitas Andalas dan juga pengamat politik di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Edi, sampai ketemu lagi. Terima kasih sama-sama Pak. Salam sehat dan sukses selalu di Socrates Talk berikutnya.